Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah al-wahidil qahhar, ar-rahimil jabbar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan al-Mustafa al-Mukhtar. Sallallahu alaihi وعلى آله الطيبين الأطهار ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب الليل والنهار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Akhwati fillah, a'azzakunallah jami'an. Alhamdulillah, atas izin Allah, malam hari ini kita bersyukur kembali. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena kita diberikan kesempatan untuk memanfaatkan waktu yang ada dalam menuntut ilmu lughatul Arabiyyah. Maka seorang mukmin patut untuk bersyukur kepada Allah atas waktu yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Sebuah kebahagiaan ketika seorang mukmin memanfaatkan waktu yang ada untuk kebaikan di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan pada mukaddimah malam hari ini adalah pengingat kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis qudsi di mana Allah taala berfirman, yu'dhini ibnu Adam, yu'dhini ibnu Adam. Aku telah disakiti oleh anak Adam. Yasubbud dahra, karena ada sebagian anak Adam yang mencela waktu. Mencela waktu. Kenapa waktu yang saya dapatkan hanya seperti ini? Kenapa saya begini? Berkeluh kesah sampai mencela kepada sebuah yang namanya ad-dahr, al-waktu, al-asr. Banyak nama lain dari yang namanya waktu. Waktu yang telah Allah berikan saat tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka yang ada hanyalah celaan. Saat hadir di dalam majelis ilmu, lalu dia tidak paham, lalu dia celak waktu. Ya, kalau saja saya ikut hadir, ya, Zoom secara langsung, mungkin saya tidak akan seperti ini. Kalau saja, seandainya, lalu dia mencela yang namanya waktu, sedangkan waktu bagi hamba-hambanya yang beriman akan memanfaatkan dengan sebaik mungkin. Bagi yang
terkena fitnah dan cobaan, lalai dari mengatur waktunya, maka yang ada hanyalah penyesalan yang disandarkan pada diri kita, bukan kepada waktu atau bahkan kepada Allah Jalla wa'ala. Maka dia mencela waktu. Wa ana dahru. Padahal aku adalah pengatur waktu. Allah Subhanahu wa taala yang mengatur waktu kepada hamba-hamba yang beriman. Ketika waktu kita tidak bisa dimanfaatkan, bahkan lalai dari mengingat Allah, nggak paham-paham ketika menuntut ilmu, jangan salahkan waktu. Jangan salahkan Allah, tapi salahkanlah diri kita sendiri. Kenapa tidak bisa memanfaatkan waktu yang tersisa dari hidup kita? Sedangkan waktu akan terus mengalir dan umur akan terus tergerus oleh waktu. Sampai suatu saat kita semua akan berpindah kepada sebuah tempat di mana tempat tersebut adalah hari pembalasan, hari penimbangan, hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Jalla wa'ala. Begitu panjang pemikiran orang yang beriman. Yang ia pikirkan adalah masa depannya nanti di negeri akhirat. Maka janganlah kita mencela waktu. Janganlah kita mencela orang lain karena nggak paham-paham. Mencela waktu karena nggak paham-paham. Atau bahkan mencela takdir. La haula wa la quwata illa billah. Dan di antara cara kita menolak takdir, mencela waktu, saat tidak paham kita meninggalkan ilmu. Saat kita tidak memahami ilmu, tidak paham, tidak memahami dengan baik, salah, gagal, kalau ujian nilainya jelek, kalau ditanya tidak tahu, lalu kita tinggalkan ilmu. Itulah hamba yang muflis, hamba yang bangkrut, hamba yang tidak memanfaatkan waktunya, sehingga ia menyalahkan waktu yang telah Allah tetapkan dan Allah berikan kepada. Uqallibul laila wan nahar. Dan akulah yang membolak-balikan malam dan siang. Adanya siang, adanya malam. Malam untuk tidur, siang untuk bekerja, untuk beramal saleh. Di malam hari untuk beramal saleh, ada qiyamul lail. Di ba'da isya ada takhasus bahasa Arab. Yang tentunya kita bisa hadir di majelis ilmu tanpa perlu hadir di satu tempat yang sama. Sebegitu mudahnya kita ingin mendapatkan pahala, ganjaran. Soal paham ataupun tidak urusan kedua. Yang pertama, saat kita menuntut ilmu agama adalah mengharapkan ganjaran di sisinya. Lalu yang kedua adalah kepahaman ilmu. Allahumma faqihna fid din. Ya Allah, berikan pemahaman ilmu kepada kami dalam ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada kita pemahaman ilmu dan ganjaran yang berlipat ganda di sisinya. Amin. Allahumma amin. Ahibati wa ummahati fillah rahimakumullah. Fi ay madah nadrusu al-an ya ummahat. Di pelajaran apa hari ini kita akan belajar ummahat? Al-muyassar atau as-sarf. Kita bertasrif. Kita buta tasrif, Ustaz. Kita bertasrif. Ya.
Kita masuk ke dalam kitab tasrif, tasrif al-usbu' ats-tsalits, pekan ketiga. Dan qaddarallah wa ma syaa fa'al, itu semua juga atas kehendak Allah. Pada al-usbu' madhi, pekan lalu ana tidak bisa hadir, ya, dikarenakan tidak memungkinkan untuk hadir, kondisi sedang habis ya suara juga ya, dan flu dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kitab tasrif di malam hari ini. Ummahat bisa siapkan kitab tasrifnya dan kita masuk pada halaman bab 1 ya. Bab 1 sudah ya, Ummahat? Kelas? Terakhir tasrif il amr Ustadz. An-Na'am. Ya. Halaman 43 ya, Ummahat. Masih bab 1 ya, halaman Ustadz. 43. Nah, perhatikan Ummahat, di dalam bahasa Arab kata kerja asalnya hanya ada 4 saja. Ya. Yang pertama fi'lul madhi. Ya. Asal bahasa Arab kata kerjanya hanya ada 4, sebenarnya 3 malah. Ya. Fi'lul madhi. Ya. Apa artinya fi'lul madhi, Ummahat? Kata kerja lampau. Kata kerja lampau. Lalu yang kedua adalah fi'lul mudhari'. Apa yang dimaksud dengan fi'lul mudhari', Ummahat? Kata kerja yang sedang atau akan berlangsung. Nah, sedang atau akan berlangsung. Sahih. Berikutnya yang ketiga adalah fi'lul amri. Ma makna fi'lul amri? Kata kerja perintah. Kata kerja perintah. Sahih. Ya, kata perintah kita sebutnya. Yang keempat adalah fi'lun nahi. Apa artinya fi'lun nahi? Nah, ini Ana belum pernah dengar Ustadz. Kata kerja larangan. Ya, atau kata larangan. Kalau perintah ada larangan. Ya. Biasanya kita mendengar firman Allah, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullah, sembahlah Allah, berarti fi'lul amr. Ya. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan jangan mempersekutukan Allah. Sebut dengan fi'lun nahyi, kata kerja larangan. Nah, kita fokus di sini dulu, Mahat. Fi'lul amri. Ya. Jadi apa yang dimaksud dengan fi'lul amri? Kata perintah. Semua kata kerja pasti ada kata perintahnya. Dalam bahasa Indonesia pun demikian. Contoh, memakan. Apa kata fi'lul amrinya, Mahat? Makanlah. Makanlah. Betul, betul. Kita Bahasa pendekatannya Indonesia. bahasa Indonesia dulu. Mm-mm. Iya, pendekatannya bahasa Indonesia dulu, baru nanti bahasa Arabnya. Meminum, Minumlah. minumlah. Enak ya bahasa Indonesia. Kata perintah itu tinggal ditambahkan lah. Imbuhan me-nya hilang, gitu ya. Ya, memakan, makanlah. Meminum, minumlah. Ya. Berjalan, jadi apa, Mah? Jalanlah. Jalanlah, Berjalan. ya. Memukul, Pukullah. pukullah, ya. Mudah sekali bahasa bahasa Indonesia, karena kaidahnya dia tidak banyak ya, kaidahnya tidak banyak. Tapi kalau fi'lul amri dalam bahasa Arab berbeda, Umar. Ya. Fi'lul amri pada bab 1. Ini kan kita masuk bab 1 ya. Al-babul awal.
Nah, itu di bab yang lain berbeda lagi. Bab kedua beda lagi kata kerjanya, kata perintahnya. Ya. Untuk kata perintah bab 1, bab 2, bab 3 sampai bab 6 itu beda-beda. Ya, harokatnya beda. Tulisannya sama, harokatnya beda. Nah, sekarang Ummahat lihat di halaman 43. Ya, bagian dari tasrifu fi'lil amri. Ditinjau tasrif perubahan fi'il amri itu hanya ditinjau dari domir, huwa, huma, ya, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Ya. Jadi domirnya atau kata gantinya itu adalah untuk mukhatab, orang kedua. Contoh dalam bahasa Indonesia ya. Muhammad meminum air. Lalu kata perintahnya apa, Ummahat? Minumlah, wahai apa, Ummahat? Bisa terdengar suara anak? Wahai Muhammad. Wahai Muhammad. Nah, minumlah wahai Muhammad itu ditujukan kepada orang kedua. Ya. Alaysa kadzalik, Ummahat? Bala. Bala. Memakan, makanlah ya akhi, wahai saudaraku. Nah, berarti kan itu ditujukan kepada kamu. Tidak ada di dalam kata kerja atau kata perintah dalam bahasa Arab, minumlah dia perempuan, minumlah dia laki-laki. Nggak ada orang ketiga, hanya orang kedua, Ummahat. Ya, orang pertama apalagi nggak bisa. Minumlah diriku sendiri, itu ada yang bermasalah mungkin ya pada dirinya, ya. Atau mungkin ingin memotivasi untuk dirinya sendiri gitu ya. Semangatlah diriku sendiri. Nggak ada dalam bahasa Arab ya menyemangati diri sendiri dengan fi'lul amri untuk ana, domir ana. Nggak ada. Ya. Jadi kata perintah itu ditujukan untuk kamu. Satu orang laki-laki, kamu dua orang laki-laki, kalian para lelaki, dan begitu pula yang mu'annas. Kamu perempuan, kamu dua orang perempuan, dan kalian para perempuan. Maka sedikit nih Ummahat. Totalnya ada berapa tasrif di sini? Ada 6. 6 saja. Beda dengan fi'il madhi dan fi'il mudhari. Fi'il madhi, fi'il mudhari itu ada 14. Ya. Kalau fi'il amr hanya 6, fi'il nahi juga hanya 6. Kita lihat ya, tasrifnya yang pertama adalah if'il. If'il, if'ila, if'ilu, if'ili, if'ila, if'ilna. Yang artinya berbuatlah. Berbuatlah, lakukanlah, atau berbuatlah untuk kamu laki-laki. If'il, if'ila untuk dua orang, if'ilu untuk banyak orang muzakkar. If'ili untuk kamu perempuan, if'ila untuk kamu dua orang perempuan, if'ilna untuk kalian para perempuan. Sekarang kita coba ya wazan dari if'il. Ya, kita tempelkan kata kerja yang namanya doroba. Doroba ya, yadribu, dorban, doribun, madrubun, idrib. Silakan ditasrifkan kata idrib, Ummahat. Wahid, ifnan, salasa. Idrib, Idriba, idribu, idribi, idriba, idrib. idribna. Idribna, mumtaz, Masya Allah. Ya. Kalau kita ingin buat kalimat begini. Pukullah wahai Hamid, apa bahasa Arabnya, Umar? Idrib ya Hamidu. Idrib. Ya, idrib ya Hamidu. Ternyata ada dua orang. Hamid, ya Hamid,
ya. Ada 2 orang namanya Hamidani, ya. Hamidani itu dua Hamid artinya Ummahat, ya. Kan nama orang bisa ya. Nama orang misalkan Ummahat masuk kelas, Hamidnya ada 2 orang. Mungkin Muhammad lah, Muhammad ada 2 orang biasanya. Muhammad Hanif dengan Muhammad Rizki misalkan. Kita panggil Muhammadani, ya. Maka kira-kira nih, pukullah wahai 2 Muhammad. Apa bahasa Arabnya, Ummahat? Idriba ya Hamidani. Ini. Ya, Hamid apa Muhammad? Contohnya Muhammad. Muhammad Muhammadan. Muhammadan. Iya. Ustadz Idriba, ya. kalau ketambahan ya nida itu nama orangnya gimana Ustadz kalau 2 orang? Naam. Kalau untuk 2 orang gimana nih? Apakah Muhammadani atau Muhammadaini? Gitu ya? Iya Ustadz. Naam. Ya. Ya yang artinya harfun nida. Panggilan. Ya. Dia berubah ya harokatnya ketika bertemu nama orang yang mufrad 1 orang. Seperti Hamidun jadi Hamidu. Hamidu. Lalu ketika bertemu dengan mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya Rasulullah. Dia jadi fathah. Ya. Rasulullah. Ya. Sisanya nggak ada perubahan. Berarti Muhammadani tetap. Oh. Kecuali ada mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. Berbeda nanti. Nah, ini Muhammadani ya. Nah, fokus kita nggak ke sini dulu nih. Ya, ke sini dulu ya. Ya anggaplah nggak pakai ya. Misalkan kita panggil pukullah ditujukan kepada kalian para perempuan. Apa bahasa Arabnya? Idribna. Idribna. Sahih. Ya. Untuk 1 orang perempuan, kamu pukullah. Idribi. Idribi. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Dalam Al-Quran banyak loh Ummahat. Perintah-perintah itu memang kita tidak membahas karena wazannya berbeda. Ya. Kayak misalkan tadi wa'budullah, lalu apa lagi? Apa lagi ya Ummahat? Perintah-perintah dalam Al-Quran itu. Ya. Banyak ya. Yang mungkin untuk contoh idrib atau if'il itu harus dipelajari lagi. Ya. Ada dalam Al-Quran, dalam surah An-Nazi'at nama idhab ila fir'auna innahu Toko. ya. Idhab. Ya. Wazannya beda tuh. Kalau ini idrib. Kalau yang satunya lagi idhab. Yang ini idrib harokatnya kasrah tengahnya. Yang ini harokatnya fathah. Beda bab. Kayak kalau cari contoh dalam Al-Quran yang harus sama. Ya. Seperti itu. Ya. Contoh lain. Mencuci, apa bahasa Arabnya mencuci Ummahat? Ghusala. Ghusala. Berarti fi'il amarnya apa? Igsil. Igsil. Ya. Igsil. Ya. Dalam doa apa ya? Ketika kita mendoakan orang yang telah wafat ya. Wagsilhu bil ma'i wasalji wal Barodi. barodi. Ya. Wagsilhu. Wagsilhu itu dari
Wa igsilhu. Igsil. Ya, cucilah, bersihkanlah. Ya. Membawa apa bahasa Arab membawa Ummah? Hamal. Hamala. Kalau bawalah. Ihmil. Ihmil. Ya, ihmil. Ya. Naam. Ya, artinya bawalah. Ihmila, ihmilu, ihmili, ihmila, ihmilna. Mudah sekali Ummahat. Insya Allah sangat amat mudah. Cuma, ada cumanya ya. Ya. Setiap kosakata, ya, kata kerja di dalam bahasa Arab, kita harus memilih-milih dulu nih, ini masuknya bab 1 apa bab 2 atau bab 3 ya. Nah, ya. Atau bab 4 ya, sampai bab 6 tuh. Sampai bab 6 ya. Contoh lain jalasa, apa artinya jalasa? Duduk. Duduk. Duduklah. Ijlis. Tasrifkan ijlis fi'il amr. Ijlis, ijlisa, ijlisu, Ijlisu. ijlisi, ijlisa, Ijlisna. 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 Masya Allah. Ya. Kayaknya mudah ya Ummahat ya. Ya. Sahlun jiddan insyaallah. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan Hal min soal? Mafi soal. Sementara mafi soal. Mafi soal. Ya. Ada yang wazannya berbeda tapi dia tetap sama fi'il amr karena wazan itu artinya timbangan ya. Timbangan di situ kita sederhanakan dalam bahasa kelas dal, patokan ya. Wazannya if'il. Nah, wazannya adalah pada bab pertama fi'il amr. If'il, if'ila, if'ilu. If'ili, if'ila, if'ilna. Ya. Nanti kalau misalkan ada kata kerja yang lain, ya wazannya di mana nih? Wazannya ternyata ada di bab 2. Ya, misalkan kita bicara misalkan ada di bab 2. Ya. Misalkan fa'ala yaf'ulu. Ya. Unsur. Ya. Nasara yansuru unsur. Nasara. Idza jaa nasrullah. Apa nasara? Artinya Pertolongan. pertolongan. Berarti perbuatannya namanya Menolong. menolong. Nggak mungkin menoleh ya, menolong ya. Nah, ketika kata perintah menjadi unsur, tolonglah. Ya, kok beda dengan idrib, idhab? Kenapa? Karena beda bab, Ummahat. Ya, karena beda bab. Maka tugas kita adalah bersungguh-sungguh untuk memperbanyak kosakata. Sama kalau Ummahat belajar bahasa Inggris kan, perbanyak namanya apa? Itu kosakata vocabulary ya. Ya, perbanyak ya. Seperti itu. Pahim tunna insyaallah. Insyaallah. Ya. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan sudah jelas, wadih insyaallah Ummahat. Insyaallah Ustaz. Wadih jiddan. Wadih jiddan, Masya Allah. Alhamdulillah. Baik. Kita lanjut ke tasrif fi'lin nahyi. Ya. Atau fi'lun nahyi. Nah, perhatikan dalam fi'lun nahyi Ummahat. Nah, hapus ya di sini karena penting sekali fi'lun nahyi ini ya harus memenuhi kriteria. Kriterianya menggunakan la nahiyah, namanya la nahiyah. Lalu yang kedua, harokat akhirnya harus sukun. Di sini la taf'il. Ya.
La taf'il. Ya. Artinya apa? La taf'il, jangan melakukan atau berbuat. Ya. Namanya saja nahi. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Nahi, larangan. Artinya la di sini la jangan, bukan tidak artinya. Nah, kriteria fi'lun nahi harus berharokatkan sukun. Tahu sukun ya, Ummahat? Ya, Ustaz. Naam. Ya, yang kalau digoreng enak ya. Enak hujan-hujan gini, Ustaz. Ah, enak hujan-hujan gini ya. Makan sukun ya, Masya Allah. Ya. Nah, jadi ingat Ummahat, momennya momen hujan, ingat fi'lun nahi yang ada sukunnya di akhir. Ya. Memangnya ada selain itu? Ada. Kalau dia harokatnya dhammah, maka artinya bukan fi'lun nahi lagi. Ya. Namanya adalah fi'lun nafi. Ya. Fi'lun nafi artinya adalah kata kerja peniadaan. Ya. Mohon dicatat kata kerja apa Ummahat? Nafyun. Peniadaan. Peniadaan. Mumtaz. Yang artinya jangan melakukan menjadi apa? Tidak Tidak me- dilakukan. bukan tidak dilakukan. Tidak Kalau dilakukan, melakukan. Tidak tidak melakukan. melakukan. Ada fi'il apa, Ustaz? Kamu Fi'il nahi. Fi'il apa namanya, Ustaz? Nafi. nafi. Fi'lun Ya, nafi. Fi'lun nafi. ya. Fi'lun nafyi kalau dalam bahasa Arab. Kalau nafi mah itu ya, biru Nafi. ya, warna biru ya nafi. Iya. Beda lagi ya. Nafi. Fi'lun nafi. Di sini nggak ada memang. Karena ya fokusnya adalah ke an-nahi. Ya. Contoh yang mudah saja. La tadrib. Apa artinya la tadrib? Jangan Jangan memukul. memukul. Jangan memukul. Ya. Ditujukan kepada anta. Kamu jangan memukul. Ya, la tadrib. Tapi kalau la tadribu, apa artinya? Jangan. Salah. Kamu tidak. Kamu tidak memukul. Beda tuh. Bukan sebuah larangan lagi. Kamu tidak memukul, sebuah kalimat ya, pernyataan bahwa kamu tidak memukul. Ya. Tapi kalau la tadrib, jangan kamu memukul. La tadrib al-hayyata. Kamu jangan memukul ular. Ya. La tadribul hayyata. Kamu tidak memukul ular. Ya. Bedakan ya. Peniadaan dengan larangan. Nah, peniadaan itu la disebut dengan la nafyu. Ya. Atau fi'lun nafi. Ya. Dan itu biasa digunakan la nafiyah itu digunakan di dalam kalimat thayyibah Ummahat. Apa bunyi kalimat thayyibah Ummahat? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Artinya? Tidak ada Tidak ada berhak ilah diibadahi. selain Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali kepada Allah. Kepada Allah. Ya, konsekuensinya adalah an-nafyu wal itsbat. Nafyu peniadaan Tuhan. Ya. Kalau dibagi menjadi dua kalimat la ilaha. Artinya tidak ada Tuhan. Bahwa nggak ada yang harus disembah.
Ya, nggak ada siapapun itu bentuknya. Illa penetapan kecuali yang berhak disembah hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, itu kalau sudah masuk ranah akidah namanya la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak. Ya, semua orang mengklaim ya menyembah Tuhannya mereka masing-masing. Tapi tidak semuanya tidak berhak untuk mereka sembah kecuali kepada satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, kita bahas di sini wazannya adalah la taf'il, la taf'ila, la taf'ilu, la taf'ili, la taf'ila, la taf'ilna. Sekarang ummahat bisa ganti dengan kata kerja la tadrib. Jadi apa ummahat? La tadrib, la La tadriba, tadriba, la la tadriba, tadribu, la la tadribi, la la tadriba, tadriba, la tadrib. tadribna. La tadribna. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Ya, di dalam Al-Quran banyak juga ya. La tusyriku. Ya, masuknya di mana tuh? Di taf'ilu. Nah, banyak. Janganlah kalian mempersekutukan. Ya. Ada di dalam ayat Al-Quran apalagi ummahat? Ya, yang ummahat tahu dari fi'lin nahi. Nggak ada ya? Ya. Ada di antara ummahat? Kan ini muhafizat semua ya, orang-orang yang menghafal Quran semua kan ini. Ya. Ya, al-hafizat ya. Ya. Para penghafal Al-Quran semua di sini yang ummahat ya. Jadi kita harus tahu juga nih, apa sih la fi'lun nahi di dalam ayat Al-Quran contohnya selain la tusyriku ya bihi syai'a ya. Ada banyak sekali ya La dalam uqsimu itu apa, Ustaz? la uqsimu. Simu. Apakah itu masuk, Ustaz? Lihat aja tulisannya la uqsimu. Simu. Dia bersukun atau tidak? Domah. Domah. Berarti dia bukan fi'lun nahi. Berarti nafi, Ustaz. Nafi. Ya. Nafi. Ya. Ya, baik. Sembari mencari ya. Jadi pada intinya fi'lun nahi ini yang harus diperhatikan. Nah, kita coba cari kata kerja yang lain. Misalkan tahmil, la tahmil. Silakan ditasrifkan ummahat. Wahid, itsnan, salat. La tahmil, La la Tafmila, la tafmilu, la tafmili, la tafmila, la tafmilna. La tahmilna. Oh. Ya. La tajlis. La tajlis, la tajlisa, la tajlisu, la tajlisi, la tajlisa, la tajlisna. Masya Allah. Ya. Nah, jadi teringat ya kata la tajlis. Itu ada hadis Nabi. Di Muyasar juga ada tuh. Idza ahadukum. Ya. Apabila di antara kalian masuk masjid. Ya. Ya, dakhalal masjid. Ya, fala tajlis. Janganlah kalian duduk. Hatta yusalliya rak'ataini. Sampai ya engkau sholat 2 rakaat. 2 rakaat. Maka disebut dengan sholat apa namanya? Tahiyatul masjid. Tahiyatul masjid. Ya. La tajlis. Jangan duduk. Ya. La tusalli. Jangan Jangan sholat. sholat. Ada hadisnya. La tusalli
illa ila sutrah. Janganlah kalian sholat kecuali menghadap sutrah. Ada sutrahnya. Apa itu sutrah? Pembatas. Pembatas. Ya, kalau sholat sendiri di masjid, ya terutama di masjid, ya pembatasnya apa nih? Tiang masjid, depannya atau tembok, atau orang, ya, atau tas yang kita bawa agar orang lalu lalang ya tidak melewati orang sholat. Ya, Masya Allah ini keutamaannya besar ya kalau kita belajar fi'lun nahi. Ya, belum lagi nanti di dalam ayat Al-Quran banyak sebenarnya. Cuman qadarullah Anda nggak bawa mushaf ya. Nanti insya Allah di pekan depan ya. Pekan depan kita coba ya di dalam surah Al-Mahat Al-Ma'un ya. Sudah ya Al-Ma'un ya. Al-Ma'un kemarin, Ustaz. Kemarin ya Al-Ma'un ya. Quraisy ya. Ya. Lanjutannya Al-Quraisy. Iya. Ini Ustaz di Anaba kan ada la yamlikuna minhu khitoba. Itu termasuk La yam. la yamlikuna minhu khitoba. Bayam Nah, bukunya perhatikan. fi'lun nafi. Nafi. La yam Nafi juga. Liku. likuna. Ada kata na di sini. Ya, yam likuna. Ya lagi. Ya itu domir hum. Hum. Yamlikuna. Hum yamlikuna. Ya, yaf'ilu yaf'ilani yamliku yamlikani yamlikuna. Nah, sedangkan fi'il nahi nggak ada domir huwa. Huwa huma hum. Berarti ini adalah fi'lun nafyi. Ya. Kata peniadaan. Ya. Bukan sebuah sebuah larangan ya. Mohon maaf. Ya, nahyi itu tidak ada domir. Fi'il nahi itu tidak ada domir huwa huma hum. Hanya ada anta, antuma, antum. Orang kedua lah pokoknya. Anti, antuma, antunna. Hanya itu saja. Ya. Coba kalau kita lihat Ibu Dedeh di sini yamlikuna ada nggak di dalam tasrif fi'il nahi? La taf'il, la tamlik. Yang betul dong. Nggak ada. La tamlika, la tamliku, la tamliki, la tamlika, la Likna. lik. Nah, nggak ada. Sedangkan itu yamlikuna. Berarti bukan fi'lun nah. Tinggal ditempel saja umahat. Masuk gak nih? Oh, nggak ada. Ya, seperti itu. Jadi itu yang nafiyun ya Ustaz. Naam. Nafi. Pokoknya selain nahi itu pasti nafiyun. Begitu Ustaz? Betul, betul. Karena tidak ada pilihan. Hanya dua itu saja. Ya, seperti itu. Naam. Kalau fi'lun nafi biasanya itu semua fi'il mudhari' tuh, ya. Semua fi'il mudhari' bisa dinafiukan. Ya. Contoh misalkan la tadrib kan janganlah kamu memukul gitu ya. Janganlah kamu memukul, kamu. Tapi kalau fi'lun nafi, kamu tidak memukul, bukan hanya kamu. Mereka tidak memukul, dalam fi'lun nahi nggak ada kata mereka. Ya, mereka nggak ada domir mereka. Ya, fi'lun nahi tidak ada domir mereka. Hum, gitu ya. Hunna. Tapi kalau fi'lun nafi, ya, menafikan, meniadakan, bisa. Kamu tidak memukul, kamu kalian tidak memukul, mereka perempuan tidak memukul, bisa dipakai. Kami tidak memukul. Apa tuh bahasa Arab ya? Kami tidak memukul. La La tadribna. kami.
La nadrib. La tadribna. La nadribu. Kami. Nah, kan dia berarti pakai itu, Ustaz. Pakai fiil. Oh iya, Fi'lun mudhari ya, nahi. Ustaz. Iya, mudhari ya, diambil dari fiil. Iya, fi'il mudhari. Kan fi'lun nahi itu fi'il mudhari ummahat ditambahan la. Iya. Ya. Nah, udah mulai panas sih kayaknya nih. Ya, Ustaz, yang tenang Al-Baqarah dulu. Bingung. Ya. yang fala taj'alu lillahi itu Ustaz. Wala Fala taj'alu. Betul. Wala taj'alu lillah. Ya, taj'alu ya itu adalah taf'ilu atau taf'alu. Ya, betul. Nah, begini Umahat, yang bingung saya berikan penjelasan yang paling sederhana ya. Di sini kita bagi ada dua, namanya fi'lun nahi. Ya. Yang kedua namanya fi'lun nafyi. Ya. Fi'lun nahi hanya berlaku kepada domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna. Maksudnya gimana? Anta, la tadrib. Apa artinya la tadrib, Umahat? Tolong diulangi. Kamu jangan memukul. Kamu jangan memukul, itu la tadrib namanya. Anta, kan kamu laki-laki. Lalu dua orang, la La tadriba. tadriba. Lalu La la tadribu. tadribu. Untuk kalian. Kalau untuk perempuan, kamu perempuan, jangan memukul. Apa bahasa Arabnya? La tadribi. La tadribi. Kamu dua orang perempuan? La tadriba. La tadriba. Antunna? La tadribna. La tadribna. Dribna. Ya, baik. Hanya ini saja. Fi'lun nahi. Domir anta, antuma, antum, anti, antuma, antun. Nah, Antumna. ya. Kalau fi'lun nafi, ya, semua yang ada di dalam fi'lul mudhari' ditambahkan, ya, ditambahkan la. Sini ya, tambahkan la. Ya. Contohnya fi'il mudhari', coba lihat Ummahat di halaman 42. Tasrif fi'il mudhari'. Diawali apa itu? Yaf'ilu. Yaf'ilu. Diganti dengan kata kerja doroba. Jadi la yadribu. Ya, la yadribu, betul. Ya. Jadi Ummahat tinggal ambil nih comot yang ada di fi'il mudhari', yaf'ilu yaf'ilani yaf'iluna, taf'ilu taf'ilani yaf'ilna. Semua ada 14 itu. Lalu ditempelkan huruf la di sini. Itu disebut dengan fi'lun nafi. Ya.
Berarti fi'lun nafi yang fi'il mudhari' dong, tinggal ditambah la doang. Iya betul. Yaf'ilu jadi la yaf'ilu, yaf'ilani la yaf'ilani, yaf'iluna la yaf'iluna, taf'ilu la taf'ilu, taf'ilani la taf'ilani, yaf'ilna la yaf'ilna, taf'ilu la taf'ilu, la taf'ilani, la taf'iluna, la taf'ilina, la taf'ilani, la taf'ilna, ya. La af'ilu, la naf'ilu. Mudah sekali ummahat. Itu semua adalah fi'lun nafi, Iya. meniadakan. Fahimtunna insyaallah? Insyaallah Ustaz. Ya, yang tadi bilang bingung apakah bisa dipahami? Insya Allah Ustaz. Insyaallah. Ya. Saya ingin bertanya kepada ummahat, masih kata kerja memukul, ya. Apa bahasa Arab memukul, apa bahasa Arabnya, aku tidak memukul, apa bahasa Arabnya? La adrib. Eh, Eh, la La adribu. adribu, doma aku harokatnya. tidak. Oh, nafi. Nafi. Tidak. Iya, Ustaz. Iya, betul, nafi. Aku tidak memukul. Ya. Tapi kalau perintah, nggak ada bilang, pukullah diriku. Ya. Pukullah aku, nggak ada. Ya. Kami pukullah, nggak ada kami pukullah. Ya. Ya. Contoh lain misalkan. Ya. Kalian para wanita pukullah. Apa bahasa Arabnya? Kalian para wanita pukullah. La tadribna. Pukullah. Jangan pukul, maksudnya Afwan. Jangan pukul ya, jadi salah juga. Ya. Betul. La tadrib, La tadribna. la tadribna. Masya Allah. Ya. Hal min su'alin, ada yang ditanyakan ummahat untuk fi'lun nahi. Ya. Insyaallah jelas. Jelas ya, wadih insyaallah. Wadah insyaallah. Ya, wadih insyaallah. Ya. Jadi fi'il amr kata perintah. Fi'lun nahi kata Larangan. Peniadaan. larangan. Niadaan. Nahi. Nahi, larangan. Nahi. Larangan. Fi'lun nafi kita lewat dulu karena nggak ada di sini. Ya, fi'lun nahi aja. Ya, jangan ditambah-tambahkan Zudi, nanti bid'ah hasanah. Ya. Naam. Ya. Nyambung. Baik. Ya. Baik. Hal min soal ada yang tanyakan silakan. Yang masih belum jelas, tolong bisa ditanya. Kalau bikin soal kali ya Ustaz ya. Untuk mematangkan tuh harus bikin soal kali ya Ustaz. Oh iya, ya latihan. Mm-mm. Latihan. Ya. Latihan di dalam Quran aja, ya, nggak usah jauh-jauh. Ya, atau Kalau dalam bikin soal hadis sendiri itu Ustaz, gimana Ustaz? bikin soal. Maksudnya bikin soal Mm-mm. gimana? Iya, pakai maksudnya dari bahasa Indonesia kita buat soal bahasa Arabnya gitu. Oh, soal bahasa Arab. Mm-mm. Jadi Ustaz misalkan ngasih soal bahasa Indonesia, terus dibahasa Arabkan gitu. Oh, kalimat bahasa Indonesia di Mm-mm. bahasa Arab kan. Mm-mm, Ya. diterjemahkan ke Ya. dalam bahasa Arab. Ya, itu Kalau berarti nanti kalau nggak memberatkan ya Ustaz, khawatir di rumah lain Ustaz. iya, berarti nanti ini masuknya tugas mungkin ya. Iya Ya, Ustaz. tugas. Nah, kebetulan tidak terasa ya. Kita langsung saja mungkin masuk ke tugas ya, Ummahat. Baru mau dibahas tugasnya. Ya. Tugasnya ada 2, Ummahat. Mohon dicatat ya. Yang pertama adalah mencari fi'il amr dan fi'il nahi di dalam bukan Al-Quran, tapi hadis. Ya. Kita ganti-ganti ya dalam hadis.
Tapi hadisnya ya harus Sahih Bukhari atau Muslim. Ya, lihat redaksi hadisnya, riwayatnya, ya Bukhari, Muslim atau muttafaqun alaih. Ya, di luar Bukhari, Muslim nggak boleh. Ya, contoh, ya, contoh dari apa namanya fi'il amr. Akhbirni anil ihsan. Apa artinya itu? Hadis kedua arba'in. Akhbirni. Mengabarkan kepadaku tentang kebaikan. Aslinya akhbir. Akhbir khobar. Ya, berikan khobar, berikan kabar. Ya, kabarkan. Akhbir itu dari kata akhbara yukhbiru, akhbir. Itu babnya beda lagi. Ya, babnya beda lagi. Ya. Boleh gak bab yang berbeda? Boleh. Kan namanya juga latihan ya. Nggak harus di bab pertama. Ya. Boleh, bebas. Kita kasih bebas. Ya. Nah, itu contoh fi'il amr. Fi'il nahi. Ya. Contohnya apa? Banyak ya. La yadakhulul jannah. Bla bla bla. Itu namanya bukan fi'il nahi, fi'il nafi. La yadakhulu. Khulu. Bukan. La la Nafi. yadkhulunal jannah. Oh Bagaimana? iya. Tidaklah nafi ya. Tidaklah masuk surga. Ya, tidak. La yadkhulu pakai La ya. yas- la yasrifu. Janganlah yasrifu. berlebihan. Ada domahnya ya. Nafi lagi. Janganlah berlebih-lebihan. La yasrif. La Janganlah kalian la berlebihan. la tasrifu, mungkin la tasrifu. La Pakai iya, ta. pakai ta ya. Oh iya, pakai ta. Betul. Ya. Contoh lain apa lagi? Oke. Ya. Nanti Umahat cari ya. Ya, satu La lagi. coba. Janganlah minum. Iya, yang larangan minum berdiri itu. La yashrabanna Ahadukum. qa'iman. La yashrabanna. Ya. Nah, kalau itu nanti ada pembahasannya lagi, ada nun di situ. Ya. Nun yang artinya adalah penekanan, taukid ya. Nggak apa-apa, itu boleh masuk, boleh masuk. Yang ada tambahan-tambahannya boleh masuk. Ya. Naam. Ya. Baik. Kita lanjutkan yang kedua, tugasnya. Ya. Ini yang tugas yang pertama ini kita berikan keringanan lagi ya Ummahat. Cari dalam hadis Sahih Bukhari atau Muslim, pilihannya mau fi'il amr atau fi'il nahi. Pilih salah satu. Kalau mau dua-duanya boleh, kalau satu saja boleh. Ya, itu yang tugas yang pertama. Tugas yang kedua, mohon dicatat kata kalimat bahasa Indonesianya Ummahat nanti artikan ke dalam bahasa Arab ya. Kalimat yang pertama. Janganlah memakan janganlah kamu laki-laki ya, janganlah kamu laki-laki memakan ya babi ya. Nanti bisa cari ya. Janganlah kamu laki-laki memakan babi. Ya. Ini juga kita harus tahu ya, apa bahasa Arabnya babi karena dalam Al-Qur'an tuh banyak penjelasannya. Ya. Dan dalam hadis bahkan Allah rubah ya, manusia ada yang berubah menjadi kera dan babi. Ya. Ya. Jadi sebenarnya babi dan kera ini
ya sangat fenomenal ya, binatang yang sangat fenomenal. Karena ada yang Allah rubah manusia menjadi kera dan babi. Ya, baik. Itu yang pertama. Yang kedua, ada 2 kalimat. Ya. Yang kedua sesuai dengan fiil pada bab pertama. Ya. Kalian para wanita duduklah di dalam kelas. Kalian para wanita duduklah di dalam kelas. Ya. Naam. Ya. Ada yang ditanyakan Ummahat? Hal min soal? Insyaallah nggak ada Ustaz. Jelas. Ya. Baik. Bagaimana dengan Ummahat yang lain? Sini ada Ibu Dede, Ibu Dewi, Ibu Esa, Ibu Handayani, Ibu Teta, dan Ummu Adlan. Ya. Baik. Hal min soalin, ada yang ditanyakan Ummahat? Mafi soal. Maafi Afwan Ustaz, soal. Afwan Ustaz. Naam. Ya. Yang soal nomor 2 itu yang kalian para wanita berarti masih termasuk fi'il amr juga ya? Perintah ya, Iya kalimat perintah. betul. Iya betul. Perintah. Nah, Nah, berkaitan dengan fi'il amr yang kalimat kedua ya. Kalimat pertama fi'il nahi. Ya. Kalimat yang pertama. Iya. Ya, ini latihan ya, afwan, latihan untuk memahami lebih detail fi'il amr dan fi'il nahi dalam mengaplikasikan pada sebuah kalimat. Ya, ini penting sekali. Ya. Karena nanti Ummahat akan menemukan. Ini yang kita bahas nih fi'il amr secara dasarnya ya Ummahat. Fi'il nahi secara dasarnya. Nanti akan ada fi'il amr dan fi'il nahi di luar dari pembahasan ini. Ada. Ya, kebetulan, kita bilang ya, kebetulan ada di dalam surah Quraisy yang nanti akan kita bahas. Ya, bocorannya ada di dalam surah Quraisy ternyata. Ada juga. Dia bukan fi'il amr. Ya. Tapi dia kata perintah. Loh kok bisa? Ya, Masya Allah. Bahasa Arab ini indah sekali Ummahat. Mau yang ya, betul. Fal ya'budu rabba hadzal bait. Ya. Sabar ya Ummahat, nanti pekan depan pembahasannya. Ya. Mohon nanti dipersiapkan pertanyaan terbaiknya dalam surah Quraisy, apa-apa saja yang mau ditanyakan dan bisa Ummahat pelajari kosakata-kosakatanya. Kita pun akan detailkan ya. Quraisy itu dari mana sih? Ya. Kok namanya Quraisy? Ya. Dari mana kata Quraisy itu berada? Dan apakah dia jenis kosakata apa? Mungkin pernah mendengar apa namanya? Humaid, Hamid jadi Humaid. Ya. Naufal jadi Nufail. Ya. Umar jadi Umair Ustaz ya. Umar jadi Umair. Masya Allah. Ya. Itu namanya apa? Ada. Sabar, pembahasannya ada. Ya. Insya Allah ada pembahasannya yang akan datang di pekan depan. Semoga Allah berikan kesehatan ya untuk kita semua. Dan semoga Allah memberikan kepada kita takdir yang baik di hari di mana kita sering turun hujan ya. Ini waktu ijabah Ummahat. Mohon banyak berdoa. Bukan banyak mengeluh ya. Kalau turun hujan tuh aduh banjir, aduh ini, aduh itu. Ya pakaian belum kering gitu ya. Bukan. Tapi itu momentum kita untuk apa? Banyak meminta pertolongan, berdoa kepada Allah. Ya. Fahim tunan insyaallah. Kalau misalkan tidak
plek-ketiplek sesuai dengan yang wazan di tasrif ini boleh tidak Ustadz? Kayak Mencari hadisnya. ya bagaimana? Mencari hadisnya yang Iya, tugas pertama. seperti Iya, nggak apa-apa. wala yakrobana. Oh, boleh. Boleh. Tenang saja Ummahat, boleh. Ya. Nah, di luar dari bab pertama boleh. Ya. Nanti kita bahas kok. Nanti kita bahas sedikit nih. Sebelum nanti pekan depan, sebelum masuk dalam surat Quraisy, nanti Ummahat yang telah menyetorkan, kita coba bahas ya. Ini Ibu Dede nih jawabnya apa gitu ya. Oh, Ibu Dede jawabnya ini. Itu adanya di bab berapa sih? Nah, ya, Ummu Zuhdi ada di bab ini misalkan. Ibu Esa, kita bahas coba. Ya, secara garis besar kita coba bahas. Ya, mohon diingatkan Ummahat. Ya. Baik, Syukron, Ustadz. paham tuh insyaallah. Ya, Afwan. Insyaallah. Alhamdulillah. Baik, mungkin ini yang bisa disampaikan. Hadza ma aqulu lakum wa hakadha minni. Ini yang bisa disampaikan dan mohon maaf sekali lagi apabila ada kekhilafan Ummahat. Karena itu adalah pada diri ana pribadi. Apabila ada kebenaran dan kelebihan itu datangnya dari Allah Jalla fi'ula. Kita akhiri Ummahat pada pertemuan malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Jazakallah. warahmatullahi wabarakatuh. Syukron, Jazakallah. Ustadz. Wa jazakumullah